Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penugasan dan diskusi yang telah kami lakukan. Di sini, kami melakukan simulasi persamaan panas satu dimensi menggunakan metode numerik. Persamaan panas merupakan model matematika yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan energi panas dari daerah yang memiliki suhu tinggi menuju daerah yang memiliki suhu lebih rendah. Persamaan ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknik, fisika, oceanografi untuk mempelajari distribusi temperatur pada suatu sistem. Namun, penyesuaian analitik persamaan panas seringkali sulit dilakukan, terutama untuk kondisi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, digunakan metode numerik yang sebagai alternatif penyelesaiannya. Nah, pada penugasan ini digunakan metode Finite Difference Time Center Space atau FTCS, serta dilakukan perbandingan antara kondisi batas Newman dan Robin untuk melihat pengaruhnya terhadap distribusi suhu yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode VTCS untuk menyelesaikan persamaan panas satu dimensi secara numerik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi suhu yang terbentuk selama proses simulasi berlangsung. Tujuan berikutnya adalah membandingkan hasil simulasi yang diperoleh dari penggunaan kondisi batas numerik dan kondisi batas Robin. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita dapat memahami bagaimana pemilihan kondisi balas memengaruhi distribusi suhu dan karakteristik perpindahan panas yang terjadi dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 24 akhiran 39. Saya akan membahas persamaan panas 1D. Persamaan dasar yang digunakan dalam simulasi ini adalah persamaan panas satu dimensi, yang dimana persamaan ini menyatakan bahwa perubahan suhu terhadap waktu dipengaruhi oleh distribusi terhadap suhu dan ruang. Pada persamaan tersebut, variabel U menyatakan suhu, T menyatakan waktu, dan X menyatakan posisi. Secara fisik, persamaan ini menjelaskan bahwa panas akan bergerak dari daerah yang lebih panas menuju daerah yang lebih dingin hingga mencapai kondisi yang lebih merata. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Permadi dengan NIM 2413511053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode FTCS. Jadi yang dimana untuk menyelesaikan persamaan panas secara numerik digunakan metode Finite Difference Time Center Space atau FTCS. Metode ini bekerja dengan mengubah turunan pada persamaan diferensial menjadi bentuk discrete. Turunan terhadap waktu dihampiri menggunakan metode beda maju atau forward difference. Sedangkan turunan terhadap ruang dihampiri menggunakan beda pusat atau central difference. Hasil diskretisasi tersebut menghasilkan persamaan FTCS yang digunakan untuk menghitung nilai suhu pada waktu berikutnya berdasarkan nilai suhu pada waktu sebelumnya. Metode ini dipilih karena relatif sederhana dan juga mudah diprogram menggunakan Python. Dan yang terakhir juga mampu menggambarkan proses difusi panas secara bertahap. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Yamanurang dengan NIM 2413511060. Di sini saya akan menjelaskan bagian parameter dan kondisi awal. Baik, pada simulasi ini kita menggunakan jumlah titik grid sebanyak 10 titik dengan nilai konstanta stabilitas sebesar 0,35 dan jumlah iterasi sebanyak 10 kali. Kondisi awal yang digunakan adalah suhu sebesar 100 derajat Celcius pada kedua ujung batang, sedangkan seluruh titik di bagian tengah memiliki suhu awal 0 derajat Celcius. Kondisi ini dipilih supaya proses penyebaran panas dari kedua ujung bagian tengah dapat diamati lebih jelas. Dengan parameter tersebut, simulasi dapat menunjukkan bagaimana distribusi suhu berubah dari waktu ke waktu akibat proses difusi panas. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miska Fitria Syifa dengan NIM 2413511038. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi batas Neumann, yang dimana kondisi batas Neumann digunakan ketika gradien suhu pada batas ditentukan atau bernilai konstan. Dalam penelitian ini digunakan gradien suhu 0, yang berarti tidak terjadi fluks panas melalui batas sistem. Secara matematis, kondisi ini dinyatakan dengan turunan suhu terhadap ruang yang sama dengan 0. Akibatnya, suhu pada titik batas selalu mengikuti nilai suhu pada titik yang berada tepat di sebelahnya. Kondisi ini menggambarkan sistem yang terisolasi sehingga
energi panas tetap berada di dalam dominan simulasi dan tidak berpindah ke lingkungan luar. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Novaya Sinta dengan NIM 24135111035. Jadi sini saya akan menjelaskan hasil dari simulasi Newman. Jadi berdasarkan hasil simulasinya menggunakan kondisi batas Newman itu, lihat bahwa panas secara bertahap menyebar dari kedua ujung batang menuju ke bagian tengah. Nah, pada iterasi awal hanya titik-titik yang berdekatan dengan batas yang mengalami kenaikan suhu. Namun seiring bertambahnya iterasi, panasnya itu terus berdifusi ke seluruh domain yang menyebabkan distribusi suhu menjadi semakin merata. Nah, karena kondisi Newman mengasumsikan tidak adanya flux panas pada batas, energi panas itu tetap berada di dalam sistem dan hanya mengalami redistribusi antar titik grid. Grafik yang dihasilkan menunjukkan pola distribusi suhu yang relatif simetris antara sisi kiri dan sisi kanan batang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kade Agustri Pradana dengan NIM 24135111041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi batas Robin, yaitu berbeda dengan kondisi Newman. Kondisi batas Robin ini mempertimbangkan adanya interaksi antara sistem dan lingkungan. Kondisi ini merupakan kombinasi antara kondisi Dirichlet dan Newman, serta sering digunakan untuk memodelkan perpindahan panas secara konveksi. Dalam simulasi ini, suhu pada batas dipengaruhi oleh suhu lingkungan melalui parameter bilangan Biot dan suhu lingkungan. Dengan demikian, nilai suhu pada batas tidak hanya dipengaruhi oleh titik di dalam domain, tetapi juga oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Hal ini membuat model Robin lebih mendekati kondisi perpindahan panas yang terjadi pada sistem nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komandan Dika Vijaya dengan NIM 24135111049. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi Robin. Hasil simulasi menggunakan kondisi batas Robin menunjukkan bahwa distribusi suhu yang terbentuk berbeda dibandingkan kondisi Newman. Pada kondisi ini, suhu pada batas mengalami penyesuaian akibat adanya pengaruh lingkungan. Meskipun panas tetap bergerak dari daerah bersuhu tinggi menuju daerah bersuhu rendah, laju perubahan suhu pada daerah batas menjadi berbeda karena adanya mekanisme konveksi. Grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa distribusi suhu tetap menuju kondisi yang stabil, tetapi bentuk distribusinya dipengaruhi oleh interaksi termal dengan lingkungan sekitar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Desandrina Dwi Sureningsih dengan awalan NIM 24 dan akhiran 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan Newman dan Robin. Jika dibandingkan, kondisi batas Newman dan Robin menghasilkan karakteristik distribusi suhu yang berbeda, terutama pada bagian batas domain. Pada kondisi Newman, tidak terdapat perpindahan panas melalui batas sehingga energi panas tetap berada di dalam sistem. Sebaliknya, pada kondisi Robin, terdapat interaksi antara sistem dan lingkungan yang menyebabkan suhu batas dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Akibatnya, distribusi suhu yang dihasilkan oleh kondisi Robin lebih realistis untuk menggambarkan fenomena perpindahan panas di dunia nyata. Perbedaan tersebut inilah yang menunjukkan bahwa pemilihan kondisi batas merupakan faktor penting dalam simulasi numerik. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Baik, perkenalkan nama saya Fawzi Pratari dengan NIM 24135111045. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode FTCS berhasil digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas satu dimensi secara numerik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa distribusi suhu berubah secara bertahap akibat proses difusi panas hingga mendekati kondisi yang lebih stabil. Kondisi batas Newman menghasilkan sistem tanpa flux panas sehingga energi tetap berada di dalam domain, sedangkan kondisi batas Robin memperhitungkan pengaruh lingkungan melalui proses konveksi. Oleh karena itu, pemilihan kondisi batas harus disesuaikan dengan kondisi fisik yang ingin dimodelkan agar hasil simulasi dapat mempresentasikan keadaan sebenarnya dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.